Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi waqtafa atharahu wastana bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, para asatidah, para ustadzat, para ikhwah, akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, peserta kegiatan Tabligh Akbar Ramadan 1447 Hijriah yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara khusus izinkan kami menyapa para asatidah, pimpinan ustadz kita, pimpinan umum, dan juga para asatidah, ketua-ketua dewan dan jajarannya, dan secara khusus juga kepada ustadz kita, ketua harian yang tadi telah memberikan sambutan, dan juga kepada sekjen dan seluruh unsur pimpinan yang lainnya, dan juga dari pihak MWP, MWW, MWD, dan lebih khusus juga kepada para ikhwah-ikhwah kita yang berada di Thagar, yang berada di posko bencana atau penanggulangan bencana di daerah Aceh dan sekitarnya. Barakallahu fikum jami'an, dan juga tentunya para ikhwah dan akhwat yang mengikuti kegiatan ini secara online, secara nobar. Barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah sangat berbahagia pada hari ini, di hari Ahad 13 Sya'ban 1447 Hijriah yang bertepatan dengan 1 Februari 2026. Sangat tidak terasa kita setelah ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan 1446 Hijriah yang lalu, hari ini kita kembali akan menyambut, mentarhib bulan Ramadan 1447 Hijriah. Segala puji bagi Allah yang telah menyampaikan kita sampai detik-detik ini. Tidak lama lagi, insya Allah, setengah bulan lebih sedikit, kita akan kembali bersama dengan hari-hari yang indah, hari-hari yang mulia, hari-hari yang penuh dengan keberkahan, Ramadan 1447 Hijriah. Sesuai dengan amanah yang diberikan kepada kami, ya kita tahu hari ini tema kita tentang bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan dan semangat untuk berbagi. Dan kami diamanahkan secara khusus untuk menyampaikan materi pengantar tentang bagaimana menyambut bulan Ramadan secara umum. Dan insyaallah nanti akan ada materi kedua, materi yang inti dari Ustadzuna, pimpinan umum, yang akan membahas secara khusus tentang bagaimana Ramadan berbagi, dan secara khusus bagaimana penyikapan kita dan bagaimana mengondisikan Ramadan kita untuk kita lebih peduli dan mau berkontribusi untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah bencana di Sumatera. Para hadirin sekalian, materi istiqbal Ramadan, kaifa nastaqbilu Ramadan, bagaimana kita menyambut Ramadan, perlu untuk selalu kita ulang-ulangi. Karena dia adalah tamu tahunan, dia adalah ad-dhaif al-hauli, ya, dia adalah tamu
yang datang setiap tahun dan terus akan datang insyaallah sampai Allah Subhanahu wa taala menetapkan waktu untuk kehancuran bumi dan langit ini. Tahun atau kedatangan Ramadan dia akan datang setiap tahunnya, cuma yang mungkin akan berubah adalah orang-orang yang berada pada Ramadan tersebut. Akan datang silih berganti orang-orangnya. Ramadan datang setiap tahun, namun orang-orang yang berRamadan tahun lalu mungkin tidak semuanya dan pasti tidak semuanya akan bisa berRamadan tahun ini. Demikian pula seterusnya. Dan kita tahu ketika Ramadan sudah semakin mendekat, di sekitaran kita begitu banyak keluarga kita, tetangga kita, orang-orang yang kita kenal yang tidak lagi bisa berjumpa dengan tahun 1447 Hijriah ini. Maka kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan ya, walaupun hari-hari yang tersisa ini juga belum menjadi jaminan kita akan bisa berjumpa dengan Ramadan. Namun ketika Ramadan sudah semakin mendekat dan kita masih dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan ini pertanda kebaikan. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali dengan tamu yang mulia ini. Maka bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan ini? Bagaimana kita melaksanakan kewajiban-kewajiban dan tugas-tugas dalam menghormati bulan Ramadan ini? Ini perlu untuk selalu kita ingatkan dari waktu ke waktu. Dan tentu saja kita juga masih punya keprihatinan terhadap sebagian kaum muslimin yang mungkin belum mau tahu dan belum mau peduli tentang keagungan bulan suci Ramadan ini. Ini tanggung jawab kita, tugas kita bagaimana untuk bisa mengingatkan mereka. Dan tentunya sebelum kita mengingatkan mereka, kita perlu berbekal dulu, memahami dengan baik apa-apa yang kita perlu persiapkan sehingga kita bisa berbagi dengan mereka, mengingatkan kepada mereka apa-apa yang mereka perlu tunaikan dalam menjalankan hak-hak bulan suci Ramadan. Dan juga pembahasan tentang ini sangat perlu karena kita inginkan Ramadan kita berkualitas. Ramadan antara kuantitas dan kualitas. Kita mungkin sudah begitu lama berRamadan. Sebagian kita mungkin sudah 20 kali berRamadan. Ada mungkin yang sudah 30 kali berjumpa dengan Ramadan. Ada yang 40 kali dan ada yang lebih. Namun bagaimana kualitas Ramadan kita? Kalau kita mengaca atau merujuk kepada teladan kita, Nabiullah Muhammad SAW, semua sepakat tanpa ada yang khilaf di dalamnya bahwa orang yang paling baik berRamadan adalah Nabi kita SAW. Namun kalau kita tanya berapa kali beliau berRamadan, jawabannya cuma 9 kali. Ulama sepakat Nabi kita SAW hanya berRamadan 9 kali. Jumlah yang relatif sedikit ini dibandingkan Ramadan yang kita lalui setiap tahunnya, ini menunjukkan bahwasanya bukan persoalan berapa banyaknya kita berRamadan, namun bagaimana kualitas Ramadan kita itu. Hari-hari Ramadan yang berlalu begitu saja tanpa ada kualitas, maka dia tidak memiliki pengaruh pada diri kita. Bahkan boleh jadi sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita SAW, ragima anfu rajul, ada orang yang celaka, ada orang yang dijauhkan dari surga, ada orang yang dijauhkan dari rahmat Allah karena datang Ramadan lalu dia tidak manfaatkan, akhirnya Ramadan pergi dan dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan sangat penting untuk kita memperhatikan bagaimana kualitasnya tanpa mengabaikan kuantitasnya tentu saja. Jika Ramadan kita lalui bertahun-tahun, berkali-kali, lalu kita bisa menjadikan Ramadan kita Ramadan yang bermakna, Ramadan yang bermanfaat, Ramadan yang berbobot, maka itu insya Allah sangat mempengaruhi keadaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu dan sering kita sampaikan hadis Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhuma ketika menceritakan mimpi beliau tentang dua sahabat yang sama-sama masuk Islam, dua sahabat yang sangat dekat, dua sahabat yang selalu
bersama-sama dalam kebaikan. Si A lebih baik daripada si B walaupun keduanya baik. Dan si A duluan meninggal setahun daripada si B dan meninggal syahid. Namun ternyata dalam mimpi yang disaksikan oleh Thalhah bin Ubaidillah, si B duluan masuk surga dan tempatnya lebih baik di surga. Dan ketika para sahabat bertanya-tanya dan keheran-heranan kenapa si B lebih baik dan lebih dahulu masuk surga padahal si A ditahu dia lebih banyak beramal selama ini, lalu dijawab oleh Nabi kita SAW, karena si B masih hidup setahun setelah kepergian si A. Dan dalam satu tahun itu berapa banyak sujud-sujudnya, berapa banyak solat-solatnya, dan dia masih menjumpai satu Ramadan lagi, dan karenanya dia diampuni oleh Allah dan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingin menjadikan Ramadan kita yang kuantitasnya banyak, umur kita yang panjang dan berkualitas, agar bisa menjadi hujjatun lana amamallahi yaumal qiyamah. Hadirin sekalian, bagaimana seharusnya kita menyambut bulan suci Ramadan ini? Ramadan yang mulia ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Kita perlu kembali ingatkan akan keutamaannya, karena kadang seseorang tidak menghormati sang tamu ketika tidak mengetahui kemuliaan sang tamu tersebut. Di antara hadis yang perlu untuk kami sebutkan, mewakili sekian banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bulan suci Ramadan, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasai dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi kita SAW bersabda, "Atakum Ramadan." Kalian didatangi oleh bulan suci Ramadan. Dan hadis ini sebagaimana kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, dia adalah hadis yang menjelaskan tentang disyariatkannya saling memberikan ucapan selamat dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Ketika datang Ramadan, kita saling mengucapkan selamat. Ketika kita masih menjumpai saudara kita di bulan suci Ramadan, kita mengucapkan selamat, selamat berRamadan. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat seakan-akan beliau memberikan tarhib kepada mereka, kepada umatnya akan kedatangan bulan suci Ramadan. Dan beliau mengatakan bulan suci Ramadan adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan ini sifat bulan suci Ramadan yang paling jelas, yang didukung oleh dalil-dalil yang sahih. Sering kita menyebutkan beberapa sifat-sifat dari bulan suci Ramadan. Kita sering mengatakan Ramadan Karim, Ramadan bulan suci, dan yang lain-lainnya. Namun sebenarnya yang lebih tepat dan yang paling tepat sesuai dengan dalil adalah Ramadan Mubarak. Ya, dan ini tema besar kita, bulan yang penuh dengan keberkahan. Nabi kita sendiri yang mengatakannya sallallahu alaihi wasallam bahwa atakum Ramadan syahrun mubarak. Dan ada juga sering kita mengatakan Jumat Mubarak, ya, Jumat yang berkah. Walaupun setahu kami tidak ada dalil khusus yang sahih yang menjelaskan bahwa Jumat berkah. Yang ada adalah khairu yaumin talat alaihi syamsu yaumul jum'ah, hari yang terbaik adalah hari Jumat. Sebaliknya bulan suci Ramadan, walaupun ulama kita sepakat dia adalah bulan yang paling afdal, setahu kami tidak ada sifat secara khusus bahwa dia adalah atau dalil secara khusus yang mengatakan dia adalah sayyidus syuhur atau khairu syuhur. Tapi ulama sepakat akan hal itu. Intinya bahwa bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan keberkahan, dan keberkahan maksudnya dia adalah kebaikan yang banyak dan terus menerus. Al-barakatu hiya kasratul khairi wa subutuhu. Banyak kebaikannya dan terus menerus kebaikan tersebut. Namun untuk mengambil berkah tentu saja kita perlu tahu bagaimana cara mengambil keberkahan. Karena sesuatu yang berberkah kita harus juga mengambil keberkahannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Faradallahu alaikum siyamahu." Allah mewajibkan kepada kita
untuk berpuasa, dan tidak ada kewajiban yang lain yang didatangkan oleh Ramadan selain kewajiban berpuasa. Adapun kewajiban-kewajiban yang lainnya adalah kewajiban yang memang disyariatkan selain bulan suci Ramadan. Tufattahu fihi abwabus sama, dibuka dengan selebar-lebarnya, dan tidak satupun pintu dari langit yang tertutup. Dan as-sama, pintu langit, dalam riwayat pintu surga yang 8, semuanya pada terbuka kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa tughallaqu fihi abwabu al-jahim, dan semua pintu-pintu neraka tertutup dengan serapat-rapatnya dan tidak terbuka satupun dari 7 pintu neraka tersebut. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan dibelenggu jin-jin pengganggu, jin-jin yang paling kuat dalam mengganggu, maradatus syayatin atau maradatul jin. Dan ini menjelaskan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk hambanya melakukan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Dan tidak dikatakan bahwasanya Allah mematikan para jin-jin pengganggu, Allah mematikan para setan-setan, tapi dibelenggu, isyarat bahwasanya mereka masih bisa beraktivitas namun dibatasi. Dan utamanya yang dibelenggu adalah maradah artinya jin yang paling kuat gangguannya. Dan ini diantara tafsiran yang terbaik tentang masalah ini, ya wallahu taala alam. Lillahi fihi lailah, pada bulan suci Ramadan ada satu malam, khairun min alfi syahrin, bulan yang lebih baik daripada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, siapa yang tidak mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, maka pada hakikatnya dia terhalangi dari berbagai macam kebaikan-kebaikan. Dan ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Lailatul Qadar di awal-awal kedatangan Ramadan, maka ini isyarat bahwasanya Ramadan itu perjuangannya harus sampai batas akhir. Musabaqah ini penentuan kemenangannya nanti di bagian-bagian paling akhir, agar kita punya nafas panjang untuk berRamadan. Kita menyambut Ramadan, kita hadir di awal-awal Ramadan, dan di penghujungnya kita bisa menggapai apa yang dinamakan dengan Lailatul Qadar. Karena jika kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita seakan-akan gagal dalam berRamadan. Faman hurima khairaha faqad hurim. Apa saja yang kita harus lakukan dalam menyambut bulan suci Ramadan? Tadi kita sudah isyaratkan bahwa ketika kita ingin berRamadan, kita perlu melakukan persiapan-persiapan yang sepantasnya, persiapan-persiapan yang memang disyariatkan. Karena entah kita kurang persiapan, atau memang tidak menyiapkan sama sekali, atau salah dalam menyiapkan, ya. Dan ini yang terjadi sejak dahulu. Kaum munafikin sejak dahulu datang panggilan perang, mereka senantiasa mengklaim kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka ingin perang. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayatnya untuk membantah klaim-klaim mereka itu. Ya, Allah mengatakan umpamanya, walau aradul khuruja la'addu lahu uddah. Seandainya mereka memang benar ingin untuk keluar dalam perang fisabilillah, tentu ada persiapannya. Artinya, kalau kita memang benar ingin menyambut bulan suci Ramadan, maka harus ada persiapan. Jangan kita datang Ramadan seketika kita langsung siap untuk puasa, siap untuk menyambut Ramadan tanpa perlu ada persiapan sama sekali. Dan bagaimana kita menyambutnya, ya? Kalau kita hari ini ditanya kapan Ramadan, ya mungkin jawaban kita sudah hampir sama, bahwa Ramadan itu kurang lebih 17 hari lagi atau 16 hari lagi. Namun bukan itu sebenarnya yang penting. Tapi yang penting adalah apa persiapan kita untuk berRamadan. Dan itu yang kita fahami dari
pertanyaan yang datang dari seorang badui kepada Nabi SAW. Ketika beliau bertanya kepada Nabi kita, "Mata sa'ah?" Kapan hari kiamat wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Madza a'datta laha?" Apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat? Beliau tidak menjawab kapan hari kiamat. Dan memang hari kiamat adalah waktunya gaib, tidak diketahui, rahasia, hanya Allah yang ketahui. Tapi yang mau diajarkan oleh Nabi kita adalah yang terpenting dari itu, kiamat atiyatun la raiba fiha. Dia datang pasti. Tapi yang paling penting adalah apa yang kita perlu menyiapkan diri kita untuk hari kiamat. Itulah yang penting. Ramadan pasti akan datang. Namun apa yang perlu kita siapkan untuk berRamadan? Makanya kalau kita lihat salaf kita, mereka itu karena tahu bahwa hari kiamat atau secara khusus kiamat kecil, kematian, tidak ditahu kapan datangnya kepada kita, maka sebagian di antara mereka hidupnya adalah untuk mempersiapkan kematian itu. Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah mengatakan tentang Hammad bin Salamah rahimahullah, bahwa seandainya dikatakan kepada Hammad bin Salamah, "Innaka tamutu ghadan," besok kamu mati, "ma qadira an yazida fil amali syai'a." Beliau tidak bisa menambah lagi kebaikannya sedikit pun. Biar dikatakan besok kamu mati, maka beliau sudah tidak bisa menambah kebaikannya, karena dia sudah memaksimalkan seluruh waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang selalu siap untuk mati. Dan begitulah juga sebagian salaf ketika mereka menghadapi Ramadan. Mereka sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, bahwa sebagian di antara mereka jariyah, budak wanita, ketika dijual oleh tuannya kepada seseorang, lalu dia melihat hari-hari tersebut tuannya yang baru ini pada sibuk-sibuk untuk menyiapkan makanan dan menyiapkan segala sesuatu. Sang budak bertanya, "Apa gerangan? Kenapa kalian melakukan suatu persiapan yang belum pernah saya lihat sebelumnya di hari-hari yang lalu?" Lalu mereka mengatakan, "Apakah kalian tidak tahu? Apakah kamu tidak tahu? Ramadan sebentar lagi datang. Kita mempersiapkan bahan-bahan makanan, kita akan menyiapkan hal-hal yang lain yang untuk kita menyambut bulan suci Ramadan." Sang budak ini mengatakan, "Bi'sal qaum," sangat buruk kaum yang hanya berpuasa, karena waktu itu mereka mau menyiapkan sahurnya, menyiapkan bukanya, lalu dikatakan sangat buruk kaum yang tidak mengenal puasa kecuali di bulan suci Ramadan saja. Maka beliau minta kepada tuannya yang pertama, Hasan bin Saleh, salah seorang atba' tabi'in, untuk membeli lagi dia. Beliau tidak suka untuk berada di tuan-tuan majikan-majikan yang tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal puasa kecuali di bulan suci Ramadan saja. Artinya para salaf mereka senantiasa menghidupkan hari-hari mereka dalam menyiapkan Ramadan itu. Yang pertama, hadirin sekalian, hal yang pertama yang perlu untuk kita ingatkan tentang sambutan yang disyariatkan untuk berRamadan adalah menyambut dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan penuh dengan sukacita, kegembiraan menyambut bulan suci Ramadan. Dan ini harus kita perbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan kedatangan bulan suci Ramadan. Dan kegembiraan kita dengan kedatangan Ramadan lebih besar daripada kegembiraan para ahlu dunia ketika mereka menyambut musim-musim panen mereka atau musim-musim keberuntungan perdagangan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Yunus ayat ke-58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, dengan keutamaan yang datang dari Allah. Banyak tafsirannya yang disebutkan oleh ulama kita, tapi di antaranya adalah keutamaan Islam, dan sebagian mengatakan Al-Quran. Wa rahmati, dan rahmat Allah, dan sini banyak menafsirkan sebagai Al-Quran. Apatah lagi memang ayat sebelumnya, ayat ke-57-nya bercerita tentang keutamaan Al-Quran yang Allah datangkan kepada hamba-hambanya.
fabidzalika falyafrahu, hendaknya mereka para hamba-hamba dan para manusia, karena khitab sebelumnya ya ayyuhan nas, wahai manusia, hendaknya mereka bergembira, huwa khairum mimma yajma'un, ini lebih baik daripada semua harta benda yang mereka kumpulkan. Dan rahmat Allah memang adalah nikmat yang paling besar, karena rahmat Allah kita masuk surga. Dan rahmat Allah dialah Al-Quran. Al-Quran adalah rahmat bagi hamba-hamba. Dan bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dan bulan suci Ramadan adalah bulan rahmat. Idza jaa Ramadan futihat abwabur rahmah. Jika datang bulan Ramadan, dalam riwayat Muslim dikatakan terbuka semua pintu-pintu rahmat. Maka kita perlu bergembira, kita perlu sukacita menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh sukacita. Termasuk kepada saudara-saudara kami yang sedang diuji hari ini, maka inilah hari sukacita bagi Anda insyaallah. Karena Anda akan mendapatkan saudara-saudara Anda yang akan berbagi dan tidak akan membiarkan Anda sendirian, utamanya di bulan suci Ramadan ini. Dan juga kita perlu bergembira, kita perlu cinta akan kedatangan Ramadan, karena kecintaan Ramadan kepada kita itu sekadar dengan bagaimana cintanya kita kepada bulan Ramadan. Dan ini bisa difahami dari firman Allah Subhanahu wa taala, atau dalam hadis qudsi yang sebagiannya lafadznya adalah man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang cinta untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah pun akan cinta untuk berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa'allahi karihallahu liqa'ah. Sebaliknya, siapa yang benci, tidak suka ketemu dengan Allah, maka Allah pun tidak akan suka ketemu dengan dia. Dan termasuk dalam hal ini menyukai apa-apa yang Allah sukai dan membenci apa-apa yang Allah benci. Maka barang siapa yang mencintai nabinya dan ingin bertemu dengan nabinya, maka demikian pula sebaliknya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menyukai sesuatu, dia suka para hambanya pun menyukai sesuatu tersebut. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan sebagai bulan yang paling dicintainya, bulan yang paling dimuliakannya, tentu saja Allah ingin kita para hamba bergembira, bersukacita, bahagia dan cinta akan bulan suci Ramadan ini. Yang kedua adalah kita memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita sering dengarkan, yang diceritakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam Lataif Al-Ma'arif, bahwa kaum salaf mereka tidak pernah menghilangkan kata Ramadan dalam doa-doa yang mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun. 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka telah berdoa agar bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Dan 6 bulan lainnya mereka berdoa agar apa yang mereka amalkan di bulan suci Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hikayat yang disebutkan oleh Mu'alla bin Fadl ini hikayat dari apa yang ada pada kaum tabi'in, bahkan sahabat ridwanullahi alaihim jami'a. Dan Yahya bin Abi Katsir juga seorang tabi'in menyebutkan di antara doanya adalah Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minna au minni mutaqabbala. Ya Allah, jumpakan aku dengan Ramadan dan sampaikan Ramadan kepadaku dan terimalah amalan-amalanku. Kalau kita mencermati doa-doa dari mereka para salaf, maka mereka tidak hanya berdoa agar bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tapi mereka juga berdoa agar bisa mendapatkan kemudahan untuk bisa beramal, dan amalan-amalan yang mereka lakukan di bulan suci Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di hari-hari yang sudah semakin dekat ini, dan sekali lagi kita tidak bisa memastikan apakah kita masih berjumpa dengan bulan suci Ramadan, walaupun kita sudah sangat rindu untuk berjumpa dengannya, maka perbanyak doa untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Tapi jangan lupa tambahkan dengan wa inna ala siyamihi wa qiyamihi imanan wa ihtisaban. Bantu kami ya Allah
bantu kami ya Allah untuk bisa berpuasa dan bisa melakukan qiyam Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keimanan dan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang perlu untuk kita siapkan adalah mari kita sambut bulan suci ini dengan hati-hati yang suci. Bukan hanya fisik kita yang perlu untuk kita bersihkan, bukan cuma penampilan kita yang perlu kita tampakkan mungkin agak beda dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Tapi yang paling pokok adalah hati-hati yang bersih, hati-hati yang suci, karena inilah pokok dari seluruh kebaikan. Dan segala macam paket-paket ibadah yang sering kita dengarkan tentang keutamaannya tidak kita bisa lakukan atau tidak bisa kita nikmati. Sebelumnya mohon maaf ada sedikit gangguan teknis di studio. Kami lanjutkan sedikit ya, insyaallah, sebelum kita melangkah ke sesi acara berikutnya. Di antara persiapan yang kita perlu lakukan sebagaimana yang kita sebutkan tadi adalah bagaimana hari-hari yang tersisa ini kita memperbanyak tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar dan segala amalan-amalan yang bisa menyucikan, membersihkan jiwa kita sebelum kita menyambut bulan yang penuh dengan kesucian ini. Karena kapan hati kita masih penuh dengan noda-noda kemaksiatan, sulit bagi kita untuk bisa menikmati ibadah. Sebagian orang pernah bertanya kepada sebagian salaf. Ibrahim bin Adham pernah didatangi oleh seseorang. Orang ini mengeluh dia tidak bisa melaksanakan solat lail, walaupun dia ngaku dia sangat ingin solat lail, tapi sulit bangun atau sulit menikmati solat lail. Maka dia mengatakan fasif li dawa, tolong berikan resepnya, berikan obatnya. Maka jawaban dari Ibrahim bin Adham, la ta'sihi bin nahari yuqimuka baina yadayhi fil lail. Ya, jangan kamu bermaksiat di siang hari, niscaya Allah akan membangunkan kamu di malam hari. Hasan al-Basri juga pernah ditanya oleh seseorang dengan pertanyaan yang kurang lebih sama dengan ini, bahwa saya suka sekali, saya sangat ingin juga untuk bangun salat lail, dan saya sudah menyiapkan air yang saya gunakan nanti untuk wudu, lalu segala sesuatu saya sudah siapkan. Ya, kalau kita bahasa kita mungkin saya sudah siapkan jam alarm, waker dan yang semacamnya, tapi kenapa saya masih sulit untuk bisa bangun salat? Maka dikatakan oleh Hasan al-Basri, zunubuka qayyadatka, ya, bahwa dosamu itu yang membelenggu kamu, yang menghalangi kamu. Dan itu juga yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad ketika diadukan masalahnya oleh seseorang, lalu beliau bahwa dikatakan saya tidak bisa bangun salat lail dan susah melakukan puasa sunnah di siang hari. Maka dikatakan fa'lam annaka mahrubun mukabbal kabbalatka khati'atuk, ya, kamu dihalangi oleh dosa-dosamu itu. Maka mari kita bersihkan hati-hati kita untuk kita bertobat kepada Allah agar kita bisa menyambut Ramadan dengan hati yang bersih, sehingga kita bisa menikmati indahnya ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Termasuk yang perlu untuk kita ingatkan, mari kita bersihkan dosa-dosa kita bukan hanya kepada Allah, tapi kepada sesama manusia. Mari kita hentikan perselisihan, pertengkaran, dan hal yang tidak perlu yang bisa memicu khilaf di antara kita. Karena dosa-dosa kepada manusia itu tidak cukup dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak mendapatkan pengampunan dari Allah kecuali ketika kita dimaafkan oleh orang yang pernah kita melakukan dosa kepadanya. Senin dan Kamis hari dilaporkannya amalan-amalan kepada Allah, namun Nabi kita SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tangguhkan kepada dua orang yang berselisih, yang bertengkar, hatta yafi'a, hingga keduanya berdamai. Ya. Maka mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan, bahkan hari-hari ini, minimalisir persoalan-persoalan di antara kita. Orang yang pernah bersalah dengan kita, orang yang kita pernah bersalah terhadapnya, mari kita saling memaafkan. Utamanya ya baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Ya. Subhanallah, di dunia maya kadang perseteruan begitu hebatnya. Ya, walaupun kadang kalau ketemu di dunia nyata baik-baik, ya, tidak ada masalah sebenarnya.
Cuma subhanallah, ini sudah bisa menjadikan hati-hati kita kotor ya, kalau kita sering melakukan pertengkaran yang tidak bermanfaat, yang bukan pada waktunya untuk kita berselisih, atau bukan waktunya untuk kita mendiskusikannya secara berlebihan. Kemudian tentunya kita perlu melatih dan membiasakan diri melakukan berbagai macam ketaatan dan amal soleh ya, sejak awal Sya'ban sebenarnya, namun lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Hari-hari yang tersisa ini mari kita memanfaatkan untuk kita melatih diri kita dalam melakukan amal-amal soleh yang kita butuhkan di bulan suci Ramadan. Kita sudah tahu semuanya hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma ketika bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apa rahasianya beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, yang beliau tidak pernah lakukan puasa sunnah sebanyak itu di luar bulan Sya'ban. Jawaban beliau adalah bahwasanya dia adalah bulan diangkatnya amal-amal soleh kepada Allah, dan juga dia adalah bulan yang banyak dilalaikan. Dan ulama kita menyebutkan di antara hikmahnya adalah sebagai latihan untuk kedatangan bulan suci Ramadan. Dan para salaf, para tabi'in, Salamah bin Kuhail, Habib bin Abi Thabit, bahkan Amr bin Qais al-Mulai, semuanya sepakat untuk mengatakan bahwa bulan Sya'ban syahrul qurra, bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Jadi jangan kita nanti beli Al-Quran, jangan kita baru siapkan Al-Quran itu Ramadan H-1 ya. Biasanya kalau kita datang di toko-toko buku, toko-toko Al-Quran, subhanallah, H-1 itu begitu banyak orang yang meramaikannya beli mushaf ya, mushaf baru, mushaf yang lama mungkin tidak tahu lagi di mana tempatnya. Baru mereka membaca Al-Quran, padahal bulan Sya'ban ini syahrul qurra ya. Amr bin Qais bahkan menutup kedai-kedai beliau untuk menyiapkan diri fokus untuk baca Al-Quran di bulan Sya'ban, dan tentu saja lebih lagi di bulan suci Ramadan. Dan ini juga satu manajemen waktu yang sangat baik. Para salaf, mereka adalah orang-orang yang juga mencari nafkah, mereka orang yang punya perdagangan dan yang lainnya, tapi mereka membuat perencanaan yang sangat matang. Mereka fokuskan untuk mencari nafkahnya, sebagian di antara mereka tentunya di luar bulan Ramadan, dan nanti di bulan Ramadan mereka fokus untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita perlu untuk banyak lagi belajar, banyak belajar. Tablik akbar kita, dan insyaallah nanti ada pesantren seputar Ramadan di setiap daerah, di setiap DPD ya. Nanti pekan depan kalau tidak salah itu akan membahas secara rinci masalah-masalah hukum-hukum terkait dengan bulan suci Ramadan. Karena kami tidak akan membahas panjang di sini mengenai masalah hukum-hukum. Namun hal yang paling penting juga untuk kita pelajari bukan sekedar hukum-hukumnya, tapi diantaranya adalah bagaimana hikmah-hikmah dan pelajaran yang diinginkan dalam pensyariatan, hikmatut tasyri' dari bulan suci Ramadan. Dan diantaranya adalah hikmah untuk kita mau berbagi. Karena ulama kita menyebutkan kita diajarkan untuk berpuasa, merasakan lapar dan haus, agar kita tahu bahwasanya di sana ada saudara-saudara kita yang sekian lama merasakan lapar dan haus, bukan cuma di satu bulan Ramadan saja, tapi berbagai bulan yang ada mereka lapar dan mereka haus. Dan kita akan merasakan bagaimana getirnya, bagaimana pahitnya, bagaimana susahnya orang yang tidak makan dan tidak minum. Kita dalam berpuasa Ramadan, ketika kita melakukan puasa ini, puasa kita mengajarkan kita bersabar dalam ketaatan. Sedangkan mereka puasanya, puasa yang mereka lakukan itu bukan bersabar dalam ketaatan, tapi bersabar dalam takdir yang tidak mereka harapkan tentunya. Itu jelas beda. Maka puasa kita ini mengajarkan kepada kita hikmah-hikmah yang penting, bagaimana kita tahu dan suka untuk berbagi. Dan juga hal yang penting adalah mari kita mengagendakan waktu kita sebaik-baiknya. Ya, sering kita kutip perkataan orang-orang ahli takhtit, ya, ahli manajemen yang mengatakan man lam yukhattit lin najah faqad khattata lil fashal. Siapa yang tidak menyiapkan atau tidak merencanakan dengan sematang-matangnya untuk kesuksesannya, maka pada hakikatnya dia telah merencanakan untuk kegagalannya. Maka orang yang akan beruntung di bulan suci Ramadan adalah orang yang memanage
orang yang merencanakan, mentakhtid sebaik-baiknya waktu-waktunya di bulan suci Ramadan. Mulai sekarang, buatlah perencanaan yang sematang-matangnya. Berapa kali Anda akan mengkhatamkan Al-Quran? Apakah akan Anda itikaf tahun ini? Di mana? Dan bagaimana pembagian harta Anda? Bagaimana penyiapan infak-infak Anda? Dan segala sesuatu yang dibutuhkan. Siapkan sejak sekarang ya untuk Anda dan kita semuanya bisa beruntung di bulan suci Ramadan nanti. Dan hal yang sangat penting dengan pengagendaan waktu ini, agar tidak ada lagi waktu untuk diisi oleh para lusus, ya, para pencuri-pencuri waktu kita. Bayangkan kalau kita sudah memberikan waktu yang sangat baik, agenda mulai ba'da subuh sampai nanti kita tidur kembali, maka itu waktu-waktu yang sangat bermanfaat, waktu-waktu yang sangat berbobot. Karena jika kita tidak memberikan waktu tersebut, tidak mengagendakannya, maka akan banyak orang-orang yang mendatangi kita, menawarkan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, atau menghabiskan waktu kita untuk hal yang dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lusus Ramadan, ya, ulama kita menyebutkan sebagai pencuri-pencuri Ramadan adalah pencuri-pencuri waktu kita di bulan suci Ramadan. Dan kadang-kadang pencuri itu bukan dari pihak yang lain, bukan saudara kita yang datang mengganggu kita, tapi kadang datang dari justru gadget kita, HP yang paling setia dengan kita, atau kita yang paling setia dengannya. Allahul musta'an. Ya, kadang dialah pencuri waktu kita terbanyak. Maka wajib bagi setiap kita azam sejak sekarang minimalisir interaksi kita dengannya. Bahkan kalau ada yang mau mengatakan cuti dulu, itu haknya, ya, itu pantas baginya. Namun minimal kurangi interaksi kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat yang ada dalam aplikasi-aplikasi yang ada dalam gadget kita itu, HP kita masing-masing. Dan azamkan, tekadkan agar Ramadan kita ini Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita berRamadan tahun ini, boleh jadi inilah tahun terakhir, ya, bagi Ramadan kita. Dan kita diajarkan untuk selalu mengisyar, memunculkan perasaan jangan-jangan inilah ibadah terakhir kita. Jangankan Ramadan yang datangnya cuma sekali setahun, solat yang kita laksanakan 5 kali sehari semalam. Dalam riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya, Nabi kita mengatakan, idza qumta ila shalah fa sholli sholata muwaddi'. Kalau kamu mau solat, yang tiap hari kita lakukan 5 kali sehari semalam, beliau mengatakan, solatlah seperti solatnya orang yang seakan-akan akan meninggalkan dunia pada saat itu. Inilah persembahan kita yang paling terakhir, maka jadikan di solat yang paling berkualitas. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika berhaji, beliau mengatakan, la'alli la'alqakum ba'da ami hadza. Boleh jadi setelah haji ini kita tidak ketemu lagi dengan momen haji yang semacam ini. Dan benar, beliau tidak ketemu lagi dengan para sahabatnya, maka beliau menyampaikan semua pesan-pesan yang terpenting. Jadikan juga, hadirkan hal itu pada diri kita dalam Ramadan, imanan wahtisaba. Karena kalau kita hadirkan keikhlasan yang semacam ini yang bisa membuat kita istiqamah. Banyak, ya, atau kadang orang tidak istiqamah disebabkan ketidakikhlasan dan tidak menghadirkan imanan wahtisaba. Ketika kita puasa dan tarawih cuma ikut-ikutan, ketika orang sudah pada lemah, pada futur, maka kita juga akan ikut-ikutan. Namun ketika kita jadikan dia tekad azam kita karena Allah, maka kita tidak akan berhenti kecuali memang sudah pada waktunya. Dan mari setiap kita memasang tekad azam sebagaimana azam dari Anas bin Nadir radhiyallahu taala anhu ketika beliau tidak ikut perang Badar, dan beliau berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk ketemu dengan perjuangan selanjutnya, perang selanjutnya, maka beliau mengatakan, la in ashhadani Allahu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam la yarayanna Allahu ma ajid, ya, Allah akan melihat apa yang aku lakukan. Dan kita tahu bagaimana kepahlawanan beliau dalam perang Uhud, ya, utamanya ketika para sahabat sudah banyak yang mundur dan akhirnya beliau mendapatkan syahidnya. Sehingga beliaulah salah seorang yang dikatakan minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Mari setiap kita berazam, setiap kita bertekad, dan yang terpenting adalah kita menjadi orang yang entah qada nahbahu atau wa ma baddalu tabdila.
janji bukan sekadar janji, tapi kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum terakhir, kita juga perlu untuk mengingatkan bahwa tekad yang kuat dari kita, keikhlasan dan kesiapan untuk Ramadan mungkin tidak akan bisa sempurna kecuali kita menjadikan orang sekitar kita juga seperti itu. Maka mari kita siapkan keluarga-keluarga kita, istri dan anak-anak kita, dan keluarga besar kita, tetangga-tetangga kita, dan siapa saja yang kita temui dari kaum muslimin untuk bersama dengan kita dalam Ramadan dengan kualitas yang lebih baik. Karena jika tidak, maka kita mungkin telah memiliki impian-impian yang begitu ideal, namun akhirnya dirusakkan atau dipatahkan semangat kita oleh keadaan sekitar yang kurang mendukung. Namun jika kita bisa berdakwah dengan baik, menyampaikan kepada mereka dan menjadikan mereka juga bersama dengan kita dalam Ramadan dengan Ramadan yang terbaik kualitasnya, maka insya Allah kita bisa bersama-sama dalam kesuksesan dengan bulan Ramadan ini. Yang paling terakhir adalah mari kita siapkan fasilitas dan sarana ibadah untuk bulan suci Ramadan kita. Bahwa kita perlu menyiapkan sarana yang terbaik. Para pengurus masjid, mari siapkan masjidnya. Akan banyak kunjungan dari tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Sambutlah mereka dengan sambutan yang terbaik, ya. Sambut mereka dengan sambutan yang terbaik. Jadikan masjid Anda masjid yang dirindukan, masjid yang orang nyaman melakukan ibadah di sana. Dan ini adalah amanah yang Allah Subhanahu wa taala katakan kepada nabinya Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam, "Antahira baitiya lit-taifin wal 'akifin war ruk'is sujud." Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dua hamba yang mulia ini, diamanahkan untuk mengurus masjid, membersihkan dari segala macam najis, kotoran dan kesyirikan, dan agar orang nyaman melakukan tawaf, melakukan iktikaf dan melakukan sholat. Dan kita juga, setiap kita di keluarga-keluarga kita, mari kita punya kepedulian terhadap anak-anak kita. Mungkin ada yang perlu dilengkapi mushafnya, ada yang perlu disiapkan hal yang dibutuhkan oleh mereka. Mari kita siapkan fasilitas-fasilitas tersebut. Dan siapa yang menyiapkan sarana dan fasilitas untuk orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan pasukan walaupun dia tidak ikut berperang, dia sudah mendapatkan pahala seorang mujahid. Wa man khallafa ghazian fi sabilillah bi khairin faqad ghaza. Orang yang mengurus keluarga-keluarga dari para mujahid yang pergi berperang, maka dia pun akan mendapatkan pahala seperti orang yang berperang. Dan juga tentu saja, ya, kita katakan bahwa di sana ada sebagian masjid-masjid yang mungkin belum memiliki fasilitas apa-apa. Tadi kita sudah mendengarkan saudara-saudara kita di posko sana, ya, posko bencana, ya, Sumatera dan sekitarnya. Itu mereka sangat butuh bantuan-bantuan kita. Tadi kita sudah lihat masjidnya mungkin masih sekian persen, belum sempurna, ya, dan mereka insya Allah akan meramaikannya. Pahala besar menanti kita untuk kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ini kesempatan untuk melipat gandakan pahala kita di sisi Allah. Dalam sebuah hadis yang walaupun diikhtilafkan tentang kesahihan sanadnya, namun para ulama selalu mengulang-ulangi tentang keutamaannya, yaitu man fattara sha'ima falahu mithlu ajri sha'im min ghairi an yunqas min ujurihim syai'. Orang yang memberikan pahala buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dari orang yang berpuasa tersebut. Dia berpuasa, lalu dia memberikan juga pahala, dia memberikan juga buka puasa, fasilitas kepada orang yang berpuasa dalam bukanya, maka dia akan mendapatkan pahala berlipat ganda. Mungkin kita juga butuh untuk memberikan iftar terbaik kita kepada saudara kita yang terdampak di sana. Dan juga tentunya tidak boleh kita lupakan saudara kita yang jauh di sana, jauh dari fisik kita, namun senantiasa dekat dari hati-hati kita. Saudara kita di Palestina, saudara kita di Gaza, mereka masih terus
mengalami bombardir dari Zionis dan sekutu-sekutunya. Mereka perlu untuk selalu kita ingat. Mereka berhak untuk mendapatkan dan merasakan apa yang kita rasakan. Maka inilah kesempatan yang terbaik. Mari kita jadikan Ramadan kita Ramadan berbagi kebahagiaan dalam ibadah-ibadah kita, dan seluruh yang kita rasakan kebahagiaannya di bulan suci Ramadan. Jangan cukupkan dengan diri kita dan keluarga kita, bagikan kepada seluruh kaum muslimin, utamanya mereka-mereka yang berjuang di Palestina dan saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Sumatera dan sekitarnya. Dengan itu insya Allah kita akan bisa menjadikan Ramadan kita Ramadan yang berkualitas, dan mudah-mudahan menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum, dan mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf jika ada hal yang tidak pantas. Wa Allahu ta'ala waliyut taufiq, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.